إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas, sesungguhnya kita masih berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, hari yang Nabi alaihi salatu wassalam haramkan kita untuk berpuasa. Hari ini adalah hari-hari tasyrik. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih dalam sahih Muslim, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan juga hari-hari untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya berzikir di hari ini adalah sangat dianjurkan. Baik itu zikir mutlak, takbir mutlak ataupun muqayyad. Yang dimaksud dengan takbir mutlak adalah takbir dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, dimanapun kita berada, maka dianjurkan kita untuk banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkait dengan waktu ataupun tempat. Adapun takbir muqayyad terkait dengan setiap selesainya pelaksanaan salat 5 waktu, dan ini disyariatkan secara ijma' sebagaimana dinukilkan ijma' oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahmatullah alaihi, bahwasanya disyariatkan di setiap selesai salat 5 waktu untuk kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah warid dari sebagian para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengucapkan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini. Jangan kita hanya memperbanyak makan minum, kemudian zikir kita kurang. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkannya dalam satu hadis, satu paket, naam ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari untuk kita makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan diharamkan bagi kita untuk berpuasa di hari-hari ini kecuali mereka-mereka yang melakukan ibadah haji secara tamattu', yang tidak mendapatkan hewan sembelihan hadiah kurban, maka mereka diperbolehkan naam berpuasa sehari setelah lebaran. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Idul Adha ataupun Id, hari raya berkurban, naam, yang menjadi panutan kita adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saffat, di mana beliau berdoa
Naam, beliau mengatakan di antara doanya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah mengatakan, maka kami pun memberikan gembira bahwasanya Nabiullah Ibrahim akan segera mendapatkan seorang anak yang penyabar, anak laki-laki yang penyabar, itulah Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah mengatakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika umur anak tersebut sudah sampai pada umur yang dimana seseorang anak dapat membantu ayahnya, maka tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka lihat, perhatikan bagaimana pendapatmu. Maka Nabi Ismail alaihi salatu wasallam mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar wa satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Wa satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang penyabar. Kemudian Allah mengatakan setelahnya, falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri, sepakat untuk mereka laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena mimpinya para anbiya, para nabi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka. Falamma aslama, maka ketika keduanya itu Nabi Ibrahim, demikian pula Ismail, telah bersepakat untuk melaksanakan perintah Allah, wa tallahu lil jabin, dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam membaringkan Ismail putranya di atas pelipisnya. Naam, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berkata dan memanggil, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Naam, inna kadzalika najzil muhsinin, dan demikian kami berikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Inna kadzalika najzil muhsinin. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang terus-menerus pada saat beliau sudah tua dan mengharapkan ingin mendapatkan anak, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan doa Nabi Ibrahim, habli rabbi habli na'am minas salihin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, berikanlah seorang anak kepadaku. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan dia kabar gembira bahwasanya beliau akan segera mendapatkan seorang putra, seorang anak, naam, yang penyabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam, Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan hatinya dari kecintaan selain kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada beliau bahwasanya kecintaan beliau benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengujinya dengan memerintahkan untuk menyembelih putranya, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam benar-benar telah siap untuk melaksanakan perintah tersebut. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya sudah berserah diri dan bersepakat melaksanakan apa yang Allah perintahkan, bahkan Nabi Ibrahim benar-benar telah memberikan putranya untuk dia sembelih, maka Allah pun mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau benar-benar telah membenarkan di mimpi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami memberikan ganti kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bidhibhin 'adzim, dengan sembelihan yang sangatlah besar. Ikhwani fi din, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan pengorbanan, pengorbanan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu lahuwal bala'ul mubin,
sesungguhnya apa yang menimpa Ibrahim adalah benar-benar adalah suatu ujian yang benar, yang nyata. Bala, satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia mau mengorbankan apa yang dia paling cintai, yaitu anaknya saat itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini jemaah sekalian, bisa kita juga mengambil 6 pelajaran-pelajaran tentang keutamaan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di syariat kita, syariatnya Muhammad sallallahu pada agama kita, kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak-anak kita, tidak, wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya memerintahkan kita untuk menyembelih, berkurban dengan bahimatul an'am, dengan hewan ternak dari salah satu 3 jenis. Pertama adalah ibil, unta, kemudian sapi, kemudian adalah jenis kambing. Maka barang siapa yang memiliki uang hari ini ataupun bahkan besok, bahkan besok lusa, dia masih berkesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya. Ini adalah hari-hari tasyrik, hari pertama hari tasyrik bagi yang berlebaran kemarin, sehingga 3 hari setelahnya, hari ini, besok, kemudian besok lusa, masih ada kesempatan sampai waktu asar sebelum terbenamnya matahari untuk kita menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyembelih hewan kurban, paling tidak menyembelih seekor kambing yang berumur 1 tahun ke atas, ataupun kita bersekutu 7 orang pada seekor sapi. Di antara fawaid dari hadis ini jemaah sekalian, bahwasanya ajal seseorang apabila belum datang, belum tiba, maka ketahuilah orang tersebut tidak akan pernah diwafatkan. Maka lihatlah bagaimana Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam telah pasrah dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim sudah hendak menyembelihnya, akan tapi ajal beliau belumlah saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala belum mematikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berbeda jemaah sekalian, walaupun kita menghindari kematian, walaupun kita di mana, bahkan seandainya ajal kita ditentukan di dasar lautan, maka boleh jadi kita akan menyewa kapal selam untuk datang ke dasar laut tersebut, kemudian kita mati di tempat tersebut. Jika Allah Subhanahu wa taala menentukan ajal kita di udara, maka ketahuilah boleh jadi kita akan naik pesawat, kemudian kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di udara tersebut. Hal muhim dimanapun kita berada, apabila ajal kita telah ditentukan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza aradallahu biqabdi 'abdin bi ardin," apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mematikan seorang hambanya di suatu tempat di muka bumi, ja'alallahu ilaihi hajah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu punya hajat ke tempat itu, kemudian Allah mewafatkan dia di tempat itu. Maka berhati-hatilah ayuhan nas, jangan sampai kita berburu harta, berburu pekerjaan ke suatu tempat, kemudian kita telah berangan-angan bahwa di situ kita akan mendapatkan pekerjaan, di situ kita akan mendapatkan ekonomi yang mungkin bagus, kemudian kita lupa terhadap negeri akhirat, kita tinggalkan kampung kita. Boleh jadi jangan sampai ajal anda di tempat itu, Allah buatkan anda pekerjaan di sana, kemudian Allah mewafatkan di situ. Maka bersiaplah selalu menyambut kematian ini, karena kematian datang secara dadakan dan tidak ada peringatan sebelumnya jamaah sekalian. Maka persiapkanlah sebaik-baik amalan kita, keimanan kita, tauhid kita, salat kita, amalan kita. Dan di antara amalan yang terbaik kita persiapkan adalah berkurban, menyembelih hewan kurban di hari-hari tasyrik ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi hari-hari kemarin kita sibuk sehingga kita lupa untuk melakukan silatul arham, berziarah, berkunjung. Maka pada hari-hari ini
Mungkin bapak sekalian sedang liburan, sedang cuti, manfaatkanlah untuk berkunjung, berziarah kepada kerabat ataupun orang-orang yang kita pernah kenal ataupun pernah berteman dengan orang tua kita, karena semua ini diantara amalan kebaikan. Man ahabba yubsata lahu fi rizqi wa yunsha lahu bi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang sedang untuk dihamparkan rezekinya, diberikan keberkahan pada umurnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambungkan hubungan kekerabatannya. Hendaknya dia menyambungkan hubungan kekerabatan. Dan diantara cara untuk menyambungkan hubungan kekerabatan adalah untuk mengunjungi, berziarah kepada mereka. Naam, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan diantara perbuatan baik kita kepada orang tua kita, jamaah sekalian, di hari-hari ini adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dahulu kita ketahui bahwa orang tua kita pernah berteman, bersahabat dengan orang itu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadisnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaihi, Nabi mengatakan, "Naam, inna min abarril bir ayyasila ar-rajulu ahlahu bi ahlihi." Sesungguhnya di antara kebaikan di atas kebaikan adalah seseorang menyambungkan kebaikan kepada orang-orang yang dahulu ayahnya pernah bersahabat ataupun berteman dengannya. Orang-orang yang pernah dikasihi oleh ayahnya, berteman dengannya, mungkin teman dagangnya, teman kerjanya, ataupun kerabatnya, maka hendaknya dia berbuat baik kepada mereka, karena di antara cara berbuat baik kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Tidak seperti yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang di zaman ini. Banyak kita saksikan di hari-hari ini, banyak orang-orang yang berziarah kubur, ya, mengunjungi kuburan orang tuanya ataupun ibunya, kakek neneknya, bahkan mungkin dari rantauan sana, dari Kalimantan, dari Malaysia, datang ke Tanah Bugis ini hanya sekedar untuk berziarah kubur. Ini tidak memberikan manfaat, jamaah sekalian. Kalau mau ziarah kubur, mengingat negeri akhirat, di tempat kita masing-masing ada kuburan yang dengannya kita bisa mengingat negeri akhirat. Mau mendoakan orang tua, tidak perlu kita jauh-jauh datang ke kuburannya. Naam, setiap kita selesai sholat 5 waktu ataupun setiap ada kesempatan, naam, di seluruh sujud ataupun antara adzan dan iqamah, naam, ketika kita dalam keadaan musafir, perbanyaklah berdoa, mendoakan mereka. Adapun ziarah kubur mengkhususkan dia kuburan-kuburan tertentu, termasuk orang tua kita, seperti setelah lebaran ataupun setelah pulang dari haji atau umrah ataupun setelah pernikahan, maka yang tidak ada sunnah yang kita ketahui tentang perkara-perkara seperti ini. Nabi hanya mengatakan zurul kubur fa innahu tudzakkirul akhirah. Ziarah kuburan karena dengan berziarah kubur mengingatkan kalian tentang negeri akhirat. Adapun mendoakan orang tua, maka dimanapun kita berada, ketika kita berdoa, doakanlah mereka. Dan diantara cara yang terbaik untuk berbuat baik kepada orang tua adalah untuk menjaga amalan kita, menjaga naam sholat 5 waktu kita menjadi anak-anak yang soleh. Ini yang terbaik. Adapun di hari-hari ini sebagian orang sibuk merenovasi kuburan orang tuanya, memberikan marmer ataupun bahkan ya tehel dan sebagainya yang mahal. Ini bukan termasuk perbuatan baik kepada mereka, karena Nabi SAW melarang kita untuk membangun kuburan, mencat kuburan. Naha Rasulullah ayyujassasal qabru. Kata Nabi SAW dalam hadisnya Abdullah bin Umar, hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, Jabir mengatakan, sungguh Rasulullah melarang kami mencat, mengkapuri kuburan, memperindah kuburan. Maka doakanlah mereka, jamaah sekalian, orang tua kita, berbuat baik kepada mereka. Ada yang berkurban di hari-hari ini, berikanlah hewan kurban kita kepada sahabat-sahabat ibu kita ataupun sahabat-sahabat ayah kita. Itu termasuk di antara cara berbuat baik kepada orang-orang tua kita yang terdahulu. Walhamdulillahirabbil alamin.